Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman bisa hadir tepat waktu, dan terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman semua sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan konseling kelompok ini. Baiklah, kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu hal apapun. Baiklah, Ibu ingin ada salah satu yang memimpin doa. Silahkan, siapa? Oh, Mbak Melda, silahkan Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Mbaknya sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau keadaan kalian baik-baik saja. Oh ya, di sini apakah kalian sudah saling kenal? Berarti sekarang kita berkenalan aja dulu ya. Untuk perkenalannya, Ibu mempunyai permainan. Cara permainannya yaitu menggunakan anggota tubuh. Ibu di sini ingin melihat kefokusan kalian terhadap apa yang Ibu ucapkan. Contohnya, seandainya Ibu bilang pegang kepala, tapi nanti Ibu megangnya hidung, tapi kalian harus tetap megangnya kepala. Nanti kalau ada yang salah, kita beri hukuman ya. Beri hukumannya yaitu sebutkan nama dan kemudian hobinya. Selanjutnya dia tunjuk temannya. Apakah kalian sudah paham? Baiklah, langsung saja ya Ibu mulai. Pegang hidung. Tuh, mbaknya yang pakai jilbab Nafi nggak fokus ya. Oke, sesuai perjanjian kita di awal tadi, yang salah kita hukum ya. Suruh nyebutin nama dan hobinya. Silahkan mbaknya yang pakai jilbab Nafi. Baiklah, kita tadi sudah tahu ya siapa nama teman-teman dan hobi-hobinya. Kira-kira Ibu juga harus memperkenalkan diri atau tidak? Oke, Ibu juga akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Novita Duyanti, asal dari Lampung Timur. Sebelum Ibu mau mengetes nih, kalian ingat nggak sama teman-teman online kalian tadi? Nanti kalau saya tanya, kalian harus sebutin namanya dan hobinya ya. Saya mau mengetes Mbak Nurma yang pakai jilbab warna hijau. Siapa Mbak namanya dan hobinya apa? Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebelum Ibu ingin tanya, apakah kalian sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Oke, Ibu di sini akan jelasin. Oke, di sini Ibu akan jelasin apa sih bimbingan konseling kelompok itu. Bimbingan konseling kelompok yaitu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konselingnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi berkelompok. Biasanya kita tidak hanya membahas satu masalah saja. Ada beberapa masalah yang sekarang ini sedang trending. Misalnya masalah di dunia maya, sosial media, masalah anak di sekolah, dan masih banyak lagi. Jadi, kira-kira sudah paham belum mengenai bimbingan kelompok ini? Di sini kan kita bimbingan kelompok, pada dasarnya permasalahan itu kita yang menentukan atau kita sepakati bersama. Jadi Ibu minta menyebutkan apa saja permasalahan menyimpang yang sering terjadi di sekolahan. Oke, membolos. Selanjutnya Mbak Melda. Oke,
merokok selanjutnya, Mas Andimnya? Bagaimana kalau kita hari ini menggunakan tema merokok di lingkungan sekolah? Nanti untuk tema lainnya kita bahas di lain waktu. Sesuai dengan tema kita yang merokok di lingkungan sekolah, di sini untuk pembahasannya kita bermain peran. Nanti kita melakukan evaluasi pembahasan materi, tapi kita ada permainan peran dulu. Nanti ada beberapa orang yang memainkan peran merokok, terus yang tidak memainkan peran menjadi pengamat. Jadi kalian mengamati anak yang menyimpang di lingkungan sekolah yang merokok. Kalian amati apa makna yang terkandung dan kalian nanti bisa menyimpulkan dan mencatat apa yang kurang. Jadi untuk teman-teman yang bertugas mengamati harus benar-benar memperhatikan. Jangan sampai tidak memperhatikan karena nanti ibu ingin bertanya mengenai hasilnya. Untuk yang bermain peran dan yang mengamati, kita tentukan saja ya. Untuk yang bermain peran yaitu Mbak Melda sebagai Mbak Melda dan Mas Andim sebagai Andim. Sedangkan yang sebagai pengamat yaitu Mbak Nurma. Bagaimana? Apakah kalian keberatan? Baiklah, jadi untuk teman pengamat sudah bawa catatan kan? Kalau sudah, nanti silahkan dicatat. Dan yang bermain peran nanti diperhatikan alurnya supaya dapat dipahami dan waktunya juga diperhatikan supaya tidak terlalu lama. Baiklah, silakan dimulai untuk yang memainkan perannya. Narator atau alur cerita. Pada suatu hari di SMA Negeri 1 Bandar Sibawono terdapat murid yang sangat bandel dan nakal. Sebut saja namanya Andim. Pada suatu hari, pada jam istirahat, Melda melihat Andim sedang bersembunyi di belakang kelas untuk menongkrong dan merokok. Padahal sudah jelas dalam lingkungan sekolah dilarang namanya merokok. Tetapi Andim tetap melanggar peraturan sekolah tersebut. Sebagai teman yang baik, Melda ingin mengingatkan Andim, tetapi malah Andim mengancam Melda jika sampai Melda mengatakan kepada guru. Baiklah teman-teman semua, kita tadi sudah melihat permainan peran dari Mbak Melda dan Mas Andim. Alurnya singkat tapi jelas ya, dan cukup bisa dimengerti. Untuk sekarang mari kita evaluasi bersama mengenai permainan peran merokok di lingkungan sekolah. Untuk pengamatnya, apakah tadi sudah dicatat? Baiklah, saya ingin tahu pengamatan dari Mbak Nurma. Silahkan Mbak Nurma. Ya sudah, bagus. Memang seharusnya sebagai seorang pelajar kita tidak boleh merokok, apalagi di lingkungan sekolah. Baiklah teman-teman, semuanya tadi kita sudah menyaksikan permainan peran dan juga sudah membahas mengenai kenakalan remaja merokok di lingkungan sekolah. Jadi saya ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Saya tunjuk lebih cepat ya. Kepada Mbak Melda dipersilahkan menyampaikan kesimpulan dari peran tadi. Nah, iya benar yang disimpulkan Mbak Melda tadi. Untuk teman-teman semua, saya berpesan supaya kita harus menaati peraturan sekolah. Dan menurut Ibu, merokok dalam lingkungan sekolah sangatlah tidak baik. Baiklah, saya rasa cukup kegiatan kita pada hari ini. Mengingat hari juga semakin siang, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.